Ini kalau versi Ibu Endah tersendiri, sebetulnya sosok yang mendampingi Bapak Gubernur kita, yaitu Bapak Deddy Mulyadi, itu sosoknya siapa dan seperti apa sih, Bu? Dan ada berapa kalau boleh tahu? Sosok yang ada di Kang Deddy Mulyadi itu, kalau Ibu ceritakan menurut Ibu sangat solid ya. Karena itu tentu sosok-sosok yang begitu banyak dikagumi, sosok yang begitu berwibawa. Mungkin kalau tentang sosok itu ada Eyang Prabu, ada Ibu Ratu, dan juga ada dari Tuan Syekh Siti Jenar. Makanya Ibu selalu katakan bahwa Pak KDM ini begitu komplit. Ibu sangat salut dan bangga sekali ya sama Pak KDM. Dan juga yang Ibu salutkan itu setiap langkah dan tujuannya begitu tulus dan juga mutlak, tidak keluar dari jalur. Disuruh nunggang macan, seolah-olah seperti mimpi sebentar tapi jelas gitu. Ada Ibu, ada juga Eyang Prabu, tapi Eyang Prabu lagi ngobrol di ruangan Eyang salah Prabu satu Siliwangi. Iya, kata Ibu, Eyang Prabu lagi ngobrol sama raja-raja yang lain. Ngelihat sesuatu sinar yang begitu hebat ya. Tentunya pendampingnya bukan sembarangan. Bahkan mungkin dia sudah menggapai dari 4 arah. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita bertemu kembali ya dengan Ibu Endah, yang dimana beliau ini merupakan pakar spiritual sakti dari Sumedang. Dan bukan hanya sakti saja teman-teman, jadi bahwasanya Bu Endah ini dulu pernah menggantikan yaitu tahta kerajaan yang berada di pantai selatan. Dan di depan saya dan di depan Bu Endah ini merupakan ada 4 piring, yang dimana ini bukan piring sembarangan teman-teman. Jadi piring ini bukan piring berisi makanan atau bukan tempat untuk menyimpan gelas kopi atau untuk apa. Jadi di atas piring yang di depan kami ini merupakan yaitu ada 4 pasang bulu perindu, yang dimana kalau di total nominalnya ada 8 bulu perindu. Jadi di video pada kali ini saya bersama teman-teman akan meminta Bu Endah untuk yaitu menerawang atau membongkar siapa sih sosok sebetulnya pendamping dari KDM atau Deddy Mulyadi ini, melalui mungkin penerawangan dari Bu Endah, atau melalui wangsit, atau melalui dari bulu perindu, yang mungkin nanti bulu perindu tersebut apabila memang kalau yang mendampingi sosok A, B, dan C, kalau memang benar bulu perindu tersebut akan bergerak dan bergoyang-goyang selayaknya goyang Inul Daratista, mungkin seperti itu teman-teman. Mungkin sebelum kita melanjutkan ke obrolan selanjutnya, saya pengen menanyakan kabar Ibu Endah terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya sekarang? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi semenjak selama kita ngonten Bu Endah, sepekan kesini tuh auranya semakin terpancar teman-teman. Dan bukan hanya terpancar saja, memang beliau itu sering sekali bolak-balik ke kerajaan pantai selatan. Mungkin kita langsung saja teman-teman, jadi apa yang mau kita bahas. Dan mungkin sebelum kita melakukan pembahasan tentang penerawangan Deddy Mulyadi, mungkin teman-teman yang belum menonton video yang sebelumnya, bisa Bu Endah ceritakan terlebih dahulu bagaimana awal mulanya Ibu Endah bisa menduduki yaitu kursi singgasana Ratu Pantai Selatan. Itu awal mulanya gimana Bu? Awal mulanya
eh, saya habis tirakat melalui beberapa tirakat ya, pada akhirnya di dalam salah satu tirakat itu seperti saya mimpi, tapi bukan mimpi ya, di bawah alam sadar. Jadi saya merasa nunggang macan ke pesisir pantai selatan. Setelah sampai di pesisir pantai selatan, saya dijemput sama kereta dan saya dibawa ke keraton. Setelah sampai keraton, alhamdulillah saya disambut dengan baik dan ibu mengatakan bahwa seperti halnya saya dianggap anak ya, sehingga waktu itu bilangnya bahasa Sunda nggak apa-apa ya, anaking sok gentosan heula ibu di dieu tilu dinten, ibu bade kaluar ngalanglang hidup sok calik di dieu gentosan ibu, seperti gitu. Ya sampai akhirnya 3 hari kemudian ibu datang, baru saya dimandikan sama ibu pakai gentong emas dan juga gayung emas itu aja. Di sananya dimandikan pakai gentong emas dan gayung emas. Nah, sewaktu itu Ibu Ratunya mau kemana katanya Bu? Sehingga digantikan oleh sama Ibu. Kalau saya pikir ya, kalau bilang ngelanglang itu bahasa Sunda kan bepergian secara tidak langsung berkeliling berkelana ya seperti itu, ke tempat-tempat yang mungkin ya sudah Ibu rencanakan itu aja. Apakah waktu Ibu Enda menggantikan posisi beliau, apakah Ibu Ratu tersebut lagi mendampingi KDMK atau lagi kemanakah? Bisa juga seperti itu ya, karena tidak menutup kemungkinan untuk orang yang mempercayai dan juga intinya sanes mi Gusti tapi mepusti para leluhur gitunya nu pami ieu nama panginten. Itu bisa juga seperti itu. Karena tidak 1, 2, 3 ya. Banyak juga orang-orang yang telah mempunyai hodam-hodam beliau. Gitu. Itu tidak semua orang, tidak semua spiritual bisa menduduki singgasana kerajaan pantai selatan, teman-teman. Jadi Bu Enda diperintahkan langsung dan dijemput langsung dari rumah. Dijemputnya menggunakan kereta kencana berarti ya Bu ya? Iya. Kereta kencana tersebut terbang berarti ya, tidak melalui darat. Sebenarnya waktu di daratan itu saya disuruh nunggang macan. Oh dari sininya? Iya. Oh bukan kuda berarti? Iya, nunggang macan. Berarti nunggang macan dari sini ke sana? Iya. Jaraknya berapa jam kalau dari sini ke sana Bu naik macan? Kurang tahu juga ya, itu kan cuma saya perasaannya waktu itu saya tidak bisa mendeteksi berapa jam seolah-olah bersambung, seolah-olah seperti mimpi sebentar tapi jelas gitu. Memang kalau di alam gaib mah, kalau bahasa gaib mah tidak menghitung waktu berapa jam, paling cuma sedetik langsung nyampe ya Bu. Beda dengan kita naik Grab atau ojek, berapa jam perjalanan ke sana gitu. Kalau ini mah cering langsung nyampe sana. Dan sewaktu Ibu sampai ke sana, Ibu disambut dengan sosok siapa saja di sana? Ada Ibu, ada juga Eyang Prabu, tapi Eyang Prabu lagi ngobrol di ruangan Eyang Prabu Siliwangi. Iya, kata Ibu Eyang Prabu lagi ngobrol sama raja-raja yang lain itu. Ada sosok Prabu Siliwangi. Bu, kalau boleh digambarkan seperti apa sih Bu sosok beliau itu Bu? Apakah pendek, apakah tinggi, terus usianya berapa? Saya tidak bisa menceritakannya ya, karena saya ngelihatnya sosok yang begitu
berkarisma ya, dan juga sinar cahayanya itu begitu sangat. Berarti silau lihatnya juga. Iya, iya. Susah untuk dijelaskan berarti. Cuma orangnya kalau dalam dunia kita seperti prinsipil ya orangnya, tegas tapi berwibawa. Berwibawa, tegas, tapi kalau tegas itu bukan galak teman-temannya, Iya. tapi berwibawa. Kalau ini mah gagah perkakar perkasa mungkin seperti itu. Iya. Berarti enggak, kalau galak mah enggak galak berarti ya Bu? Enggak. Penyayang masyarakat. Nah, iya. Sama seperti pemimpin kita, yaitu pemimpin Provinsi Jawa Barat. Penyayang masyarakat, apabila terjadi sesuatu dengan masyarakatnya langsung disamperin. Ada yang terkena musibah disamperin, alhamdulillah. Jadi jiwa kepemimpinannya itu menempel kepada gubernur kita Jawa Barat, seperti yang disebutkan tadi oleh Ibu Enda. Jadi kalau untuk meramal atau penerawangan atau membongkar ya, membongkar sekarang lagi musimnya main bongkar-bongkaran Bu. Jadi bukan hanya membongkar rumah, merobohkan rumah, membongkar meja atau membongkar apa. Jadi di sini juga lagi ramai juga membongkar katanya KDM Deddy Mulyadi. Siapa sih sosok sebetulnya yang selama ini menjaga beliau, yang selama ini yang selalu memantau beliau dari dekat maupun jarak jauh. Jadi prosesnya seperti apa dulu ini Bu? Apakah dengan penerawangan mata batin? Apakah dengan ini ya, bulu perindu yang di depan kita ini? Berarti lewat apa dulu berarti prosesnya Bu? Sebenarnya untuk penerawangan untuk Bapak KDM ya, kita itu secara logika aja, karena kita di alam yang nyata, tidak perlu lagi meragukan untuk dibongkar siapa dan bagaimana. Dalam karakter pribadi orang tersebut yang beramanah itu kan tercipta dengan adanya simbol daripada pajajaran. Ya, welas asih, dedehan asihan, welasan, atau ngarangkul kanu labu nyangkatkeun kanu teu mampu segala rupina aya di pribadi KDM. Tangtos eta atos aya pendamping sareng anjeunna amanah karena saur gagalur ti sepuhnya. Gitu. Berarti sudah komplit dari leluhur-leluhur, contohnya seperti Prabu Siliwangi tadi berarti. Iya, saya yakin. Kayaknya lagi ramai ini, maksud dari membongkar ini, membongkar sosok pendamping atau kodamnya maksudnya Bu. Kalau dilihat dari mata batin Bu Enda itu sosok apakah dan menjelma menjadi misalkan Maung atau sosok Raden Kian Santangka atau Walang Sungsang atau siapa? Sebenarnya kita global aja ya. Untuk sosok KDM itu Ibu ngelihat sesuatu sinar yang begitu hebat ya. Tentunya pendampingnya bukan sembarangan. Bahkan mungkin dia sudah menggapai dari 4 arah ya. Itu sosoknya itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa dipandang dengan jelas. Seperti berarti sosok tadi Eyang Prabu Siliwangi berarti. Ibaratunya ada, dari perwaliannya juga ada, udah komplit. Berarti meskipun asli ini mah langsung merinding demi Allah. Langsung merinding teman-teman. Asli nggak setting-settingan lagi nih Pak. Aman tapi. Berarti meskipun ada serangan ilmu hitam dari sana sini nggak bakal mempan berarti. Insya Allah. Karena kalau Ibu selalu yakin orang yang baik itu akan berbuah manis ya. Apalagi orang yang amanah seperti Pak KDM. Insya Allah dalam segala hal akan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting ya. Berarti teruskan perjuangan, jangan patah semangat, jangan mendengarkan kanan kiri. Iya. Iya, karena hidup itu pro dan kontra ya.
jangan pokoknya kita dukung terus sebagai masyarakat Jawa Barat, Pak Deddy terus melanjutkan perjuangan untuk membentuk Jawa Barat menjadi maju dan terhindar dan terjauhkan dari kemiskinan. Apabila ada orang-orang yang berkata A, B, dan C, jangan hiraukan. Pokoknya masyarakat Jawa Barat tetap terus akan memantau dan mendukung program-program yang selama ini sudah dijalankan oleh Pak Deddy, mungkin seperti itu. Iya. Nah ini kita berhubungan dengan di depan itu ada Bulu Perindu. Nah itu sebetulnya Bulu Perindu itu untuk apa gitu? Dan misalkan apakah keistimewaan dari Bulu Perindu tersebut? Nah, tentang Bulu Perindu ini multifungsi. Satu bisa buat usaha, asihan yang lumayan juga ya, agak kenceng juga, dan juga untuk lawan jenis. Kebanyakan sih pengusaha sama orang-orang yang dunia malam biasanya yang banyak. Oh, yang maka kayak gini. Iya. Biar narik pria-pria gitu ya. Iya, ya, menarik lawan jenis. Ya. Berarti pekerjaan berhakok gitu ya. Iya. Ini warisan ilmu dari Satpur. Nah, jadi kan tadi Bulu Perindu tersebut mempunyai banyak multifungsi ya. Yang paling kencang mungkin penarikan. Itu cara kerjanya bagaimana gitu? Apakah bulu tersebut disimpan di mana atau dipakai di mana atau seperti apa? Bulu Perindu ini kalau sudah aktif dua-duanya udah kenceng ya istilahnya energinya, nanti dimasukkan di salah satu minyak yang dimana minyak itu bisa dipakai setiap kali bekerja, dioleskan, dialis. Iya. Nah, itu emang kelebihan dari Bulu Perindu katanya bisa hidup. Apakah sekarang ini bisa dibuktikan gitu atau gimana? Boleh. Dan sebentar Bu, apakah ini ada titipan buat Pak Deddy Mulyadi nggak Bu ini? Barangkali pusakanya dari pantai selatan kan Ibu kemarin katanya habis 3 hari memimpin di sana ya Bu ya, memimpin di pantai selatan. Pengarah barangkali ada titipan pusaka gitu berbentuk Bulu Perindu atau apa? Mungkin bingung juga Bunda. Iya, itu kan tergantung orangnya ya. Kalau Ibu itu sifatnya kalau yang datang istilahnya meminta, ya monggo. Oh berarti tidak ada titipan pusaka berarti? Iya. Kalau Ibu ikut mendoakan pada Bapak KDM ya, apapun yang Bapak KDM perjuangkan, saya yakin begitu banyak orang yang membutuhkan dan nilainya begitu positif, menggali potensi Jawa Barat untuk berkembang dan sejahtera itu aja ya. Jalan biar mulus ya Bu ya. Iya. Biar nggak gajul-gajul. Tadi kayak saya lihat ada yang gajul-gajul gitu. Mungkin langsung ke praktek untuk Bulu Perindu bisa hidup tuh Bu. Kita lihat ya, ini karena masih pada tidur ya. Oh belum bangun? Iya, kita kasih dulu untuk membangunkannya. Jadi cara membangunkannya dibangunin kayak orang atau gimana berarti? Enggak, ini dikasihin air minumnya. Tapi nggak tahu ini yang mana duluan bangun. Oh nanti bangun sendiri gitu? Iya, nanti bergerak. Belum ada taksi ya berarti? Tunggu sebentar mungkin. Mungkin biasanya agak lambat. Tadi sesuai yang saya sampaikan teman-teman, apabila bergerak akan berjoget koplo ya seperti itu. Atau gimana Bu berarti Bu? Tuh udah bergerak. Yang mana itu? Yang kiri, yang ujung. Yang kiri. Atasnya udah mulai gerak-gerak. Berarti jangan ditunjuk Bu. Oh, jangan ditunjuk.
Yang kiri berarti kalau di kamera yang sebelah kanan ya teman-teman. Yang mana yang gerak? Yang ujung sini. Jangan ditunjuk berarti. Kalau di dekatan ke kamera boleh ya Bu? Boleh, mangga. Gak apa-apa ini diambil. Iya, mangga. Ini kita pembuktian bulu perindo bisa gerak. Belum. Mungkin jangan diganggu dulu. Oh kita takutnya. Oh ini airnya ke pinggir. Nanti dulu kalau udah ekstrim banget ya gerakannya ya. Yang mana? Tuh kan. Oh ditunjuk. Jangan ditunjuk malah ditunjuk. Tuh. Oh gerak. Tuh gerak teman-teman. Udah kameranya kayak gini ntar. Di zoom aja di zoom. Nah yang ini yang gerak. Dia udah melanggar pantangan teman-teman. Nah ini yang udah ngelilit ya. Yang kiri itu gerak tuh. Tuh teman-teman tuh geraknya. Udah ngelilit ya. Ngelilit tuh. Berarti ntar ngelilit seperti rantai. Iya karena. Oh yang itu juga gerak tuh. Mana yang mana? Yang tuh ditunjuk lagi. Ini bukan nunjuk bang. Sama itu. Tuh itu juga tuh ke bawah tuh. Tuh. Yang ujung tuh naik lagi ke atas. Tuh yang ini tuh juga naik lagi. Tuh kenceng banget ngelilit kan. Gerakannya ya tuh. Nyilang tuh. Oh kayak gitu gerakannya. Oh ekstrim tuh. Bisa kayak gitu ya? Kok bisa bang? Tuh ngelilit. Kok bisa gitu ya? Nah ini juga ekstrim tuh gerakannya nih. Berarti ini kan udah dua-duanya hidup tuh Bu. Berarti ini udah bisa aktif berarti. Iya udah bisa sama ibu disimpan di minyak. Tuh. Aktif, yang aktif banget sebelah sana tuh teman-teman. Ini makanya tuh. Sebelah sini ya. Saya nggak bisa nunjuk teman-teman jadi. Ini yang aktif banget nih. Ini cuma aja bang. Yang aktif banget. Tuh ekstrem tuh gerakannya. Mana ya yang aktif pisan? Ini yang kiri. Sama ini kanan kiri. Oh, ini dua-duanya hidup. Tuh. Jungkir balik bang. Asli ya. Tuh. Takut disangka settingan, boleh datang ke Bu Enda. Video call boleh, praktek. Biasanya kan banyak yang nggak percaya sama mistis-mistis. Itu kalau yang nggak percaya sama mistis, enaknya diapain Bu? Dibuktikan mungkin. Iya. Susah juga sih ya kalau untuk ininya. Udah kelihatan sekarang ya. Biar goyang-goyang dulu coba. Berarti ini dari mulai pengambilan pusaka bulu perindo sampai berarti kan ini udah dibilang matang ya. Iya. Udah siap pakai. Udah siap. Ritualnya berapa hari, bulan, minggu? 3 hari ya. Untuk jadi dari pengambilan mesti masuk dulu ya udah aktif apa belum. Biasanya kalau satu yang aktif ibu nggak pakai. Berarti harus sejodoh. Iya. Ini yang tengah mah yang dua enggak itu yang enggak hidup. Tidur. Kiri kanan ini ya. Masih ngantuk kayaknya. Nah Bu itu kalau misalkan maaf boleh nggak di sini kalau bicara mahar gitu apa-apa? Jangan. Oh jangan. Nah teman-teman kalau untuk masalah mahar nanti langsung aja ke Bu Enda. Oh maksudnya harus ada mahar. Enggak maksudnya dijual juga atau diwariskan berarti bahasanya? Mahar biasanya dimaharkan. Mas tapi kawin lah gitu. Mas kawinnya ya. Tapi ibu mah enggak ini ya cuma untuk penggantian itu aja minyak sama sajian aja udah. Enggak narip enggak bisa istilah menjual belikan itu istilahnya kasar kalau buat ibu ya enggak. Pantangan gitu larangan. Pantangan. Ini udah nggak goyang-goyang lagi berarti gimana Ibu? Karena udah ini sama pasangannya udah nyatu. Tidur lagi. Oh berarti kalau dimaharkan harus 2 berarti? Iya. Harus 2 sepasang? Iya, dalam satu minyak itu sepasang. Tadi boleh dijelaskan tujuannya buat apa aja Bu? Ini cara kerjanya buat penarik rezeki, usaha dan penglaris juga, ya? Iya, penglarisan. Ini udah komplit untuk juga
penarik lawan jenis. Pasangan ya, laki-laki perempuan teman-teman, bukan yang beda ya gitu ya. Iya. Terus buat derajat pangkat bisa nggak Bu? Istilahnya kan ini untuk penarikan pengasihan ya, mungkin aja bisa untuk menarik supaya atasan-atasan lebih perhatian sama kita. Iya. Terus kita naik pangkat gitu. Iya. Berarti ini Bu Enda juga mau dimaharkan juga. Misalkan kalau ini sudah banyak yang ngasih mahar udah habis, berarti kan ntar Bu Endanya ritual lagi, nyari lagi berarti. Iya, dalam hari-hari tertentu nggak bisa setiap hari kita ambil. Biasanya di malam Selasa sama Jumat baru bisa ngambil. Nah ini kalau misalkan mohon maaf, contoh misalkan teman saya pesen ini harus dikawinkan dulu, atau maksudnya kawin itu diiketin dulu, atau bisa setiap orang bisa membawanya? Bisa aja sih setiap orang kalau memang di sininya di ibunya masih ada. Maksudnya kan harus didoain dulu bahwa ini misalkan milik A, si B, si C, langsung aja dibawa juga nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa, karena udah diisi. Tinggal dipakai aja minyaknya. Berikut lavanya udah dimasukin di minyak. Nah Bu, kan ini bergerak ya Bu, ini berarti isinya itu kodam berarti? Iya. Makanya. Ada kodamnya. Ya, kodamnya yang fungsinya seperti tadi. Bukan hanya bulu aja berarti ada kodamnya berarti ya. Kalau nggak ada kodamnya mah nggak gerak sama sekali ya. Diem berarti. Diem sama sekali. Makanya ini sisa 4 juga ini yang udah kesortir. Berarti kalau yang itu kan yang 2 mah yang tengah nggak gerak-gerak, berarti itu bisa dibilang tidur. Tidur. Kalau ini mah kan udah kesortir sama ibu, memang udah aktif ini. Cuma sekarang bukan gagal, bukan gitu ya? Bukan, enggak. Nanti juga ini biasanya suka malu-malu kan yang gini, makanya bisa pas ya, kiri dan kanan yang hidup ya? Yang tangannya nggak hidup. Biasanya kodamnya itu kodam seperti apa sih Bu? Sosoknya maksudnya? Ya penarikan mungkin. Penarikan. Enggak, maksudnya sosoknya, wujudnya itu ya biasanya kodam yang kalau penarikan masalah dari kinasihan itu biasanya dari ibu ya. Dari Pantai Selatan. Kalau karisma wibawa dari Eyang Prabu itu. Tetap ada sangkut pautnya dengan Pantai Selatan dan Pajajaran berarti. Iya. Saudara Bu, mungkin penjelasannya dirasa cukup. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan buat kita ya, bahwa mohon maaf satu lagi, mungkin kalau misalkan Ibu jawab, perlu jawab kalau nggak ya nggak. Kalau bulu perindu ini ada ritual khusus nggak untuk menariknya? Apakah misalkan udah tersedia di alam, tinggal ngambil atau gimana? Itu mesti ada seolah-olah kita melihat dan ada pangsit ya, bisa diambil baru itu. Makanya ibu juga nggak bisa setiap hari bisa mengadakan. Nah ini sumbernya, mohon maaf kalau misalkan boleh enggaknya gitu. Sumbernya apakah dari hewan, apakah dari alam, dari tumbuhan atau apa gitu? Dari tumbuhan. Dari. Itu mirip bulu ya? Iya. Mungkin jadi kalau untuk kita tidak bisa ngambil sembarangan, berarti ya kalau misalkan seperti kita ini harus pakai ritual dan doa-doa tentunya Bu. Iya betul. Mungkin ada tambahan lain Bu? Udah cukup. Mungkin kasih cukup teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan bahwasanya alam juga menyediakan kalau kita tahu ilmunya bisa dipakai untuk penarikan ya, seperti itu. Mudah-mudahan Bu Ena selalu saja Bu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.